Negara Indonesia merdeka berkat perjuangan rakyat yang bersatu teguh melawan penjajah. Di antara para rakyat yang berjuang, terdapat sosok inspiratif yang melambangkan perjuangan, pengorbanan, serta jasa mereka yang luar biasa untuk negerinya. Setiap bangsa dan negara memiliki sosok pahlawannya masing-masing, tidak terkecuali Indonesia. Di balik kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa tokoh inspiratif yang perilaku dan sikapnya dapat kita jadikan suri teladan. Inilah sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia, yang telah memperjuangkan hak-hak rakyat dan kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya masih banyak lagi para pahlawan yang sangat berjasa kepada negara ini. 1. Insinyur Soekarno tahun 1901 sampai tahun 1970. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus sosok yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pancasila, sebagai dasar negara yang digunakan hingga saat ini, adalah cetusan pemikiran dari Insinyur Soekarno. Meski sempat menjadi tahanan politik, kegigihan Soekarno untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terus ada. Soekarno terpaksa menyerahkan jabatan presidennya saat terjadi gejolak politik yang disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI. 2. Muhammad Hatta tahun 1902 sampai tahun 1980. Sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia yang tidak lagi asing adalah Muhammad Hatta. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta, telah memiliki semangat patriotisme sejak muda. Muhammad Hatta muda, aktif mengikuti organisasi pergerakan nasional. Puncaknya, saat mendampingi Insinyur Soekarno untuk memimpin negeri. Muhammad Hatta bersama dengan Insinyur Soekarno, menandatangani teks proklamasi mewakili bangsa Indonesia. Muhammad Hatta bertanggung jawab sebagai ketua delegasi, untuk konferensi meja bundar di Belanda pada tahun 1949. Muhammad Hatta bersama tim delegasi lainnya, berjuang agar Indonesia mendapat pengakuan dunia atas kemerdekaannya. 3. Tan Malaka, tahun 1897 sampai tahun 1949. Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai salah satu pahlawan Republik Indonesia, pada tanggal 23 Maret tahun 1963. Tan Malaka aktif menentang diplomasi Belanda yang merugikan Indonesia. Kebencian yang diterimanya, membuat Tan Malaka terus-menerus dikejar Belanda hingga tewas ditembak pada tahun 1949. 4. Sultan Syahrir tahun 1909 sampai tahun 1966. Sultan Syahrir menjadi salah satu sosok yang mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu bantuan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia, sekaligus Perdana Menteri termuda di dunia yang menjabat di umur 36 tahun. 5. Bung Tomo, tahun 1920 sampai tahun 1981. Bung Tomo merupakan salah satu sosok yang paling berpengaruh, saat terjadinya pertempuran berdarah di Surabaya, pada tanggal 10 November tahun 1945. Pidatonya telah membakar semangat juang para pembela tanah air selama pertempuran. Pasca perjuangan melawan penjajah melalui pertempuran, Bung Tomo masuk ke dalam dunia politik. Sepanjang karir politiknya, Bung Tomo selalu mengkritis kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap gagal dalam mensejahterakan rakyat. 6. Jenderal Sudirman tahun 1916 sampai tahun 1950. Sosok pahlawan kemerdekaan yang selanjutnya adalah Jenderal Sudirman, Panglima TNI pertama di Indonesia, yang namanya tidak pernah luput dari buku sejarah. Perang Palagan Ambarawa, adalah perang pertama yang dirinya pimpin untuk melawan pasukan Inggris dan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, dari Belanda. Tahun 1948, Jenderal Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer dua Belanda di Yogyakarta. Bersama prajurit dan dokter pribadinya, Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan melakukan perang gerilya selama 7 bulan. Saat Belanda mulai menarik diri, Presiden Soekarno memerintahkan Jenderal Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta. 7. Muhammad Yamin, tahun 1903 sampai tahun 1962. Muhammad Yamin, adalah sosok pahlawan kemerdekaan yang telah merumuskan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II.
Aktif menjadi seorang aktivis, Muhammad Yamin bergabung menjadi anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bersama Panitia 9, ikut dalam merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruhnya dalam pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia, membuat namanya dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional. 8. Adam Malik tahun 1917 sampai tahun 1984. Sebagai seorang politikus dan mantan jurnalis, Adam Malik diangkat menjadi wakil presiden ketiga, mendampingi masa kepresidenan Soeharto. Sebelumnya, Adam Malik telah turut berkontribusi dalam persiapan kemerdekaan Indonesia sampai Indonesia merdeka. Adam Malik merupakan salah satu orang yang mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dirinya juga tergabung dalam komite aksi yang mengerahkan masyarakat untuk menghadiri rapat akbar pada tanggal 19 September tahun 1945, di Lapangan Ikada, Jakarta. 9. Nyi Ageng Serang tahun 1752 sampai tahun 1838. Nyi Ageng Serang adalah seorang perempuan keturunan Sunan Kalijaga dan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1825, Nyi Ageng Serang yang berusia 73 tahun, ikut memimpin pasukan dengan tandu untuk membantu Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Sebagai penasihat perang, Nyi Ageng Serang menyusun taktik penyamaran menggunakan daun talas hijau. 10. R.A. Kartini tahun 1879 sampai tahun 1904. R.A. Kartini merupakan sosok pahlawan kemerdekaan yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan. Meski latar belakangnya seorang bangsawan, hal tersebut tidak membuatnya tunduk dengan aturan konservatif. R.A. Kartini berjuang agar perempuan dapat merdeka serta mendapatkan haknya. R.A. Kartini wafat pada usianya yang ke-25 tahun. Pada tahun 1911, surat-suratnya diterbitkan menjadi sebuah buku, oleh tokoh politik Belanda yang terkesan dengan tulisan-tulisannya. 11. Dewi Sartika tahun 1884 sampai tahun 1947. Dewi Sartika merupakan seorang keturunan ningrat yang mendapat kesempatan untuk bersekolah. Melihat ketimpangan pendidikan yang ada, Dewi Sartika membangun sekolah khusus perempuan yang diberi nama Sekolah Istri di Bumi Parahyangan. Tujuan dari pendirian sekolah ini, untuk memperjuangkan hak perempuan agar memperoleh pendidikan, khususnya perempuan pribumi. Itulah beberapa pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia, yang telah menorehkan perubahan dalam sejarah Republik Indonesia. Dan tentunya masih banyak pahlawan-pahlawan yang lainnya. Semoga semangat nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air semakin besar, setelah mengingat kembali perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Republik Indonesia.